Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast Komunitas Guru Penggerak Kota Pontianak. Saya Herlina sebagai moderator. Kita memiliki kesempatan yang luar biasa hari ini untuk berbicara dengan tamu-tamu kita dari pengurus Guru Penggerak Kota Pontianak. Tamu yang pertama adalah Ibu Uraimimi Faryami, SPD MPD, selaku Wakas 1 ya Bu ya, dan Ibu Eli Deovara SPD MPD selaku sekretaris di sini. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Ceria kayaknya ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat, ceria selalu. Dan terus bahagia. Amin. Salam bahagia. Oke, saya sangat senang bisa berbicara hari ini dan tentunya kita akan berbagi cerita tentang komunitas kita, Guru Penggerak Kota Pontianak. Nah, ada beberapa mungkin yang ingin kita ceritakan di sini bagaimana sejarah dari terbentuknya komunitas Guru Penggerak Kota Pontianak. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh tamu kita yang pertama, Ibu Uraimimi. Silakan. Terima kasih Mbak Herlina. Ya, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 yang membawahi bidang IT dan publikasi. Ini artinya bahwa kami harus bergerak untuk mengenalkan komunitas kepada rekan-rekan guru yang ada di Kota Pontianak khususnya dan yang ada di luar Kota Pontianak itu pada umumnya. Tadi pertanyaannya bagaimana sejarahnya atau ceritanya tentang komunitas guru penggerak. Nah, ini sejarah yang terjadi adalah adanya persamaan pemikiran atau persamaan persepsi dari kawan-kawan guru penggerak pada saat itu, yaitu Angkatan 1, Angkatan 4, dan Angkatan 7 yang ada di Kota Pontianak, dan keinginan yang kuat untuk memiliki satu wadah tempat kami berbagi praktik baik, tempat kami bercerita, kemudian menemukan solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi di tempat kerja kami, dan juga tentu saja kami ingin andil secara nyata mengikuti gelombang perubahan yang ada di pendidikan Indonesia. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk tetap konsisten membangun pendidikan yang ada di Kota Pontianak. Nah, dimulai dari skup kecil dulu di tempat kami bekerja. Akhirnya dari persamaan persepsi ini kita menyatukan pemikiran, kita melakukan diskusi yang panjang. Kemudian kami juga meminta bimbingan dari Dinas Pendidikan yang ada di kota dan di provinsi. Akhirnya terbentuklah komunitas ini dan sudah dikukuhkan di Pontianak. Itu ceritanya. Keren ya. Artinya apa yang menjadi dasar dari pembentukan komunitas ini adalah persamaan persepsi. Benar. Ya, dengan komitmen tentunya ya, Ibu Mimi. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana komunitas guru penggerak di Kota Pontianak ini berperan dalam transformasi pendidikan di daerah kita. Oke. Pertanyaan yang lumayan itu ya. Lumayan berat juga ya. Jadi bagaimana sih peran komunitas guru penggerak di Kota Pontianak itu sendiri? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ingin berbagi praktik baik. Ya, kawan-kawan guru penggerak yang ada kemudian mencoba mengimplementasikan apa yang sudah mereka peroleh, kemudian berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah mereka. Dengan harapan dari apa yang sudah dilakukan, mereka bisa menjadi role model untuk transformasi perubahan pendidikan tersebut. Kemudian selain itu juga di komunitas sendiri melakukan webinar, kita juga mendukung
program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota ataupun Dinas Pendidikan Provinsi melakukan BIMTEK. Jadi secara aktif rekan-rekan guru penggerak ikut menjadi narasumber, kemudian selain itu juga berpartisipasi aktif di kegiatan KKG ataupun MGMP di mana mereka bertugas. Oke, menarik sekali. Artinya kita di sini sudah terjawab juga langkah konkret dari komunitas ini dalam berperan dalam transformasi pendidikan. Yang menjadi sorotan adalah bahwa inti dari komunitas yang terdiri dari guru-guru di Kota Pontianak adalah berbagi praktik baik. Benar. Artinya kita itu adalah penggerak di lapangan. Artinya guru itu yang merasakan apa yang ada di lapangan, kegagalan dan kesuksesan apa yang di lapangan itu bisa dibagikan. Karena guru itu lebih nyaman ketika belajar berdasarkan pengalaman sesama guru, seperti itu ya Ibu. Tepat sekali. Oke, keren. Dilanjut ke narasumber kita yang berikut, Ibu Eli. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana komunitas guru penggerak berkolaborasi dengan pihak lain, Ibu Eli, seperti pemerintah daerah atau lembaga pendidikan di sini, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Pontianak, dan bagaimana cara mencapai tujuan transformasi pendidikan itu dengan kerjasama bersama lembaga-lembaga tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, di komunitas guru penggerak ini tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Tentu kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kota Pontianak ini. Benar. Nah, tahap awal yang kami lakukan itu adalah audiensi Bu ya. Karena mengenalkan nih ada komunitas guru penggerak. Nah ya, audiensi yang kami lakukan itu sudah banyak ya. Di awal kami melakukan audiensi di Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang alhamdulillah langsung disambut dengan kepala dinas ya, kepala dinas dan juga kepala bidang saat itu, dan juga kami audiensi karena di guru penggerak ini kita ada di bawah Dinas Pendidikan Kota, ada juga untuk guru SMA SMK di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, kami juga audiensi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dan saat itu juga alhamdulillah disambut dengan kepala dinas ya. Kita disambut baik. Kami juga audiensi juga di BGP ya, Balai Guru Penggerak ya, sebagai rumah kita ya. Sebagai rumah untuk kita para guru penggerak, kami juga audiensi. Nah, disitulah dari hasil audiensi itu kita berkolaborasi nih gitu kan, berkolaborasi dalam pemulihan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru ya. Nah, itu yang selalu jadi sejalan dengan visi misinya dari komunitas guru penggerak ini. Baik, maaf tadi terlupakan bahwa guru penggerak di sini di komunitas guru penggerak Pontianak itu tidak hanya guru SMP dan SD ya. Yang artinya bahwa yang SMA itu berbeda ini ya. Kalau di SMA itu tidak kita lupakan adalah dinas provinsi seperti itu yang menjadi sasaran juga untuk audiensi. Nah, selanjutnya Bu Eli, bagaimana komunitas guru penggerak ini membantu dalam pemulihan pembelajaran? Kan ketika COVID itu ya, anak-anak itu kan belajar di rumah. Kita tahu pada masa itu adalah bagaimana semua stakeholder termasuk pemerintah pusat tetap harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar tapi secara daring. Nah, tentunya itu saat itu cukup lama ya. Nah, terjadi beberapa penurunan mungkin ketika tadinya luring terstruktur menjadi daring. Nah, ini yang nantinya akan menjadi sebuah tujuan pemulihan pembelajaran, terutama di tujuan dari kurikulum merdeka. Nah, peran kita sebagai penggerak komunitas Pontianak terhadap hal tersebut mungkin bisa disampaikan.
Baik Bu, memang kita akui ya bahwa COVID ini memberikan dampak nyata ya, loss learning terjadi ya Betul. di pendidikan kita. Nah inilah kami juga berperan di sini Bu ya, kami juga berusaha berperan untuk sebagai penggerak lah untuk pemulihan pembelajaran ini, di mana kami sering dilibatkan ya Bu ya, sering dilibatkan di dinas pendidikan ya, baik dinas pendidikan Kota Pontianak maupun provinsi dan juga BGP ya. Dari BGP juga sering meminta kami untuk menjadi narasumber ya. Memfasilitasi. Iya, fasilitator atau dan juga mentor ya dalam pemulihan itu. Banyak sekali kami kita pernah kegiatan itu adalah perbaikan juga rapot pendidikan ya untuk literasi, numerasi dan juga karakter ya. Nah, kami juga pernah diminta untuk narasumber juga ya untuk digital ya, digitalisasi pendidikan ya di Kota Pontianak gitu kan. Coaching juga ya, kegiatan coaching klinik. Nah, selain itu selain dinas kami juga mengadakan mandiri juga ya, termasuk program kerja dari komunitas kita itu diseminasi gitu ya. Diseminasi, webinar, praktik baik. Karena guru-guru penggerak ini kan yang sudah nyata ya, yang sudah nyata melakukan praktik-praktiknya dalam pemulihan ini, nah itu dibagikan karena memang kita itu kan belajar ya, setelah belajar bergerak dan terakhir adalah berbagi ya. Nah, itu. Oke, sip. Artinya kita di sini saya tangkap tadi jawabannya ada berperan dalam peningkatan kompetensi guru. Iya. Ya. Karena memang guru harusnya selalu belajar dan belajar, tidak berhenti untuk belajar seperti itu. Apa peranannya tadi sebagai narasumber, fasilitator, dan berbagi praktik baik di situ. Oke, sangat ini ya tercerahkan bahwa benar-benar komunitas guru belajar ini tidak abal-abal, artinya punya visi yang jelas gitu ya, bahwa kita kompak bergerak terutama dalam menyemarakkan atau program dari pemerintah yaitu IKM seperti itu ya, Bu Eli. Ada satu lagi nih terlupakan, tantangannya nih Bu Eli dalam kita menyemarakkan IKM. Tantangannya di lapangan itu seperti apa? Tentu ini tidak selalu mulus ya. Artinya kita akan mendapat beberapa kendala. Tentunya ini kita juga pengen tahu bagaimana mengatasinya seperti itu Bu Eri. Bisa diceritakan? Oke, silakan mungkin Bu Mimi dulu. Oke, jadi tantangan yang umum terjadi di pendidikan kita, di pendidikan Kota Pontianak ini, dan saya rasa juga terjadi di daerah-daerah lain adalah bagaimana mengubah mindset guru bahwa memberikan pelayanan kepada murid itu baiknya seperti apa. Karena itu sejalan dengan kurikulum yang sedang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka yang memenuhi kebutuhan anak di dalam belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang juga dirasakan sering terjadi adalah bagaimana memotivasi rekan-rekan guru untuk terus belajar, terus mengubah diri menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih maju, kemudian bisa berkolaborasi dengan siapapun. Nah itu. Kemudian apa solusinya gitu kan? Pertanyaan kalau udah ada tantangan pasti harus ada solusinya. Nah, solusi yang sudah ditawarkan oleh rekan-rekan komunitas guru penggerak ini sudah jelas. Menggunakan wadah komunitas, kemudian bagaimana kami mendorong kawan-kawan guru penggerak yang difasilitasi baik oleh Dinas Pendidikan maupun BGP untuk berbagi praktik baik, berbagi cerita, menceritakan tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing sehingga cerita-cerita tersebut bisa menjadi contoh, sehingga bisa diambil intisarinya, kemudian bisa diadaptasi, kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah sesuai dengan karakter sekolah masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, artinya di sini bahwa tantangan-tantangan itu
yang lebih utama adalah justru mindset guru itu Benar sendiri ya. sekali. Ketika Ya. mindset guru itu sudah satu persepsi, tentu kita akan mudah melakukan perubahan-perubahan, Benar. melakukan bagaimana mengarahkan untuk ke murid kita supaya lebih berdampak. Artinya kita tidak saja ketika mengajar itu hanya sekedar menghabiskan materi, Betul. tapi bagaimana murid itu sudah bisa apa seperti itu. Sehingga tujuan dari IKM itu sendiri ke depannya adalah menghasilkan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Iya. terima Oke, kasih. terakhir nih, kira-kira ada tidak pesan-pesan terhadap komunitas yang lain mungkin atau teman-teman guru yang lain sebagai penutup dari pertemuan kita di sore hari ini sebagai penguat kita. Silakan. Siapa dulu nih? Bu Eli atau saya? Siapa dulu nih? Boleh lah Oke. dua-duanya. Boleh keduanya gitu Boleh ya. keduanya ya. Asal jangan pantun ya. Kalau nanti pantunnya Bu Herlina aja. Aduh, enggak siap saya pantun. Oke, silakan. Oke, kalau dari saya untuk internalnya ya, nanti mungkin pesan eksternalnya Bu Mimi ya. Oh iya. Kalau internal mungkin di komunitasnya sendiri sebagai guru penggerak yang sudah menyelesaikan pendidikannya, itu bukan akhir dari perjuangan. Betul. Artinya kita tetap harus terus belajar, gitu ya. betul. Terus belajar, terus meningkatkan kompetensi diri dan jangan lupa untuk berkolaborasi dan berbagi ya, berbagi Siap. praktik baik ya. Jadi karena tadi guru tidak berhenti belajar ya. Selama kita menjadi seorang guru, kita akan tetap terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke. Itu mungkin untuk pesan internalnya ya. Mungkin bisa dilanjut Sip, dengan sip. Mbak Mimi ya. Sepertinya pesan eksternal juga sama sebenarnya ya kan. Versi Memang yang lain. versi yang lain ya. Bagaimana ya? Jadi memang kata kunci dari majunya satu pendidikan itu pertama dari manusianya sendiri, bahwa dia tidak berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua bagaimana dia menjalin kolaborasi. Betul. Nah, ini link seperti ini yang dibutuhkan karena kita harus ingat kodratnya manusia sebagai makhluk sosial, dia nggak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan orang lain. Dengan kolaborasi itu diharapkan pendidikan kita semakin kuat, kita bisa. Itu dia, pendidikan bisa. Oke, bisa saya simpulkan artinya bukan sebuah kompetisi tapi berkolaborasi. Keren. Guru tidak berhenti untuk belajar, bukan hanya menyuruh murid belajar, tapi guru juga harus tetap belajar. Ya, Oke, setuju sekali. terima kasih podcast hari ini, podcast sore hari ini yang sangat bermakna sekali dengan tamu-tamu kita yang cantik, yang smart gitu ya. Pastinya juga ya. Obrolan kita asik Pasti gitu ya. juga sama. Oke, semoga apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang sudah diamanahkan kepada kita menjadi sebuah kepercayaan yang akan membawa amal kita di akhirat, ya di Amin, dunia amin, bahagia, amin. di akhirat juga bahagia. Amin, Terima insyaallah. kasih ibu-ibu yang sudah bersedia menyediakan waktunya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Bahagia. Terakhir mungkin ada slogan kita yang paling bermakna di sini, bisa disampaikan? Siap. Oke. Komunitas Guru Penggerak Kota Pontianak Tergerak, bergerak, menggerakkan.